Baik, sebelumnya Tiang ucapkan pengenjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat panitia selaku dewan juri dan umat sedharma sekalian. Om mawi genamastu nama sidam, Om sidaratu tat astu nama swaha. Semoga kebaikan datang dari segala arah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena dengan astung kerta warnugerahnya lah kita diberikan kesehatan untuk mengikuti lomba pada kali. Umat sedharma yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui, umat Hindu yang ada di Indonesia memiliki tujuan akhir dalam kehidupan ini, yaitu mencapai moksha dan membangun negara. Umat sedharma yang berbahagia. Untuk mencapai moksha dan membangun Jagadita, perlu jalan dan cara untuk mencapainya. Ada 4 jalan atau 4 cara dalam mencapainya, yaitu melalui Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Umat sedharma yang berbahagia. Keempat jalan tersebut biasanya disebut dengan catur marga. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan Tiang membawakan sedikit pesan dharma atau dharma wacana mengenai catur marga. Catur marga berasal dari kata catur dan marga. Catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur marga ialah 4 jalan menuju moksha dan membangun Jagadita. Yang pertama, Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga merupakan perpaduan antara Bhakti Marga dan Bhakti Yoga. Kata Bhakti berarti menyalurkan, mencurahkan, dan mempersembahkan bakti yang tulus kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Kesetiaan memujanya dan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memujanya. Umat sedharma yang berbahagia. Dalam menjalankan Bhakti Marga Yoga, kita harus dalam pikiran yang damai dan tidak boleh menyimpan amarah dan dendam. Contoh dari Bhakti Marga Yoga ialah bersembahyang pada saat purnama tilam, rerainan, dan bersembahyang setiap hari di rumah. Bukan hanya itu, dalam menjalankan Bhakti Marga Yoga, kita harus dalam penampilan yang rapi dan bersih, agar persembahan kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa dapat diterima dengan baik. Umat sedharma yang berbahagia. Bagi yang perempuan, saat melakukan Bhakti Marga atau bersembahyang, tidak boleh dalam keadaan rambut tidak terikat atau terurai, karena rambut yang tidak diikat atau terurai menggambarkan seseorang yang dalam keadaan marah. Berpenampilan rapi dan tidak terbuka juga harus diperhatikan, terutama perempuan, karena berpenampilan rapi dan terbuka dapat menyebabkan seseorang itu bercitra jelek tentang kita dan membuat laki-laki menjadi nafsu. Umat sedharma yang berbahagia. Bagi yang laki-laki, penampilan juga harus diperhatikan, terutama kamen. Pada saat menjalankan Bhakti Marga Yoga atau bersembahyang, kamen yang digunakan untuk laki-laki harus berada di bawah lutut, karena dalam ajaran agama Hindu, kamen tidak diperbolehkan berada di atas lutut. Itu tadi adalah cara menjalankan Bhakti Marga Yoga yang baik dan benar. Yang kedua, Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga berakar kata karma yang berarti kegiatan atau kerja. Jadi, Karma Marga Yoga dapat diartikan sebagai cara atau jalan untuk mendekatkan diri dengan Ide Sang Yang Widiwasa melalui pekerjaan atau kegiatan yang tulus dan ikhlas. Umat sedharma yang berbahagia. Contoh dari Karma Marga Yoga ialah menyapu. Ketika kita menyapu di pura, kita tidak boleh mengharapkan gaji sepeser pun. Ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, kita juga tidak boleh dalam keadaan marah dan menyimpan dendam.
Karena menyimpan dendam dan marah-marah itu sama saja kita berteman dengan setan. Umat sedharma yang berbahagia, setiap perbuatan akan mendapatkan hasil sebagai hukum dari kerja. Maka perbuatan baik dan melakukan kerja sesuai dengan swadharma, maka seseorang akan memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Jnana yang memiliki arti ilmu pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jnana Marga Yoga ialah cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa melalui ilmu pengetahuan. Umat sedharma yang berbahagia, Jnana atau ilmu pengetahuan suci menuntun manusia untuk melakukan kerja tanpa terikat oleh hawa nafsu, tanpa motif kepentingan pribadi, rela melepaskan hak milik, dan sadar bahwa badan bukanlah atman yang bersifat abadi. Umat sedharma yang berbahagia, walaupun banyak cara untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa, seperti melakukan brata, melakukan yoga, dan lain sebagainya, tetapi melalui jalan ilmu pengetahuan atau kerohanian, lautan dosa dapat diseberangi. Dengan pikiran yang berpusat pada ilmu pengetahuan dan melakukan kerja sesuai dengan serada, seseorang dapat mencapai kesempurnaan atau moksa. Ada juga contoh dari Jnana Marga Yoga ini, ialah memberikan pesan-pesan positif melalui Dharma Wacana seperti yang tengah Tiang lakukan pada saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita mempunyai ilmu yang berguna untuk orang lain, berbagilah ilmu tersebut kepada orang lain. Karena ilmu yang kita punya akan sia-sia ketika kita tidak membaginya dengan orang lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan cara melakukan yoga. Marga Yoga memerlukan pengendalian diri, disiplin diri, dan penyangkalan terhadap hal-hal yang bersifat duniawian. Orang yang mencapai moksa melalui jalan ini memerlukan guru kerohanian yang sempurna untuk menuntunnya melakukan jalan tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, kita tahu kalau yoga adalah salah satu kegiatan untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa yoga juga membuat diri kita dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa ketika kita melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan benar, dan dengan pikiran yang berpusat pada yoga tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, kita sering melihat seseorang yang melakukan yoga itu lebih sering mengalami kesurupan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena orang yang melakukan yoga itu lebih dekat dengan ide Sang Hyang Widi dibandingkan orang yang jarang melakukan yoga. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita melakukan Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga dengan baik dan ikhlas, pasti kita selalu dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Itu tadi adalah sedikit pesan dharma dari Tiang. Yenin wenten iwang Tiang nunas pangampura pang banget, karena Tiang hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tiang tutup antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.